pagi Mami. Pagi, Pak. Kita mulai mata pelajarannya sebentar. Orang untuk melihat Inggris. Coba 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, Bapa Raya Engkau beri buat hari ini. Syukur bagimu. Sama-sama mari kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami dari malam gelap itu hingga pada pagi yang terang. Pada pagi yang terang kami akan mulai belajar mengajar kami, dan Engkau menuntun kami hingga akhir pelajaran kami. Ya Tuhan, hanya ini doa permohonan kami. Haleluya, amin. Pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu temanya makna persahabatan dalam kehidupan. Di sini ada yang tahu makna persahabatan dalam kehidupan. Nah, sini ada pun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu memahami makna persahabatan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam persahabatan dalam kehidupan sehari-hari, karena kita sudah tahu bahwa tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu memahami makna persahabatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada indikator tujuan pembelajaran. Yang pertama itu peserta didik mampu menjelaskan persahabatan menurut KBBI atau Kamus Besar Dalam Bahasa Indonesia. Yang kedua itu peserta didik menemukan kisah Alkitab tentang persahabatan dua orang menurut 1 Samuel 20 ayat 1 sampai 23. Yang ketiga itu peserta didik mengerti kisah persahabatan Daud dalam Yonatan dan kisah persahabatan kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu makna persahabatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan KBBI. Persahabatan adalah hubungan yang erat dan akrab dan penuh makna antara dua orang atau lebih yang saling pengertian, menghargai, menyayangi. Di sini pasti ada yang mempunyai sahabat. Di dalam persahabatan itu pasti kita ada kata saling mendukung, saling menguatkan. Di dalam persahabatan itu bagaimana kita membangun cara berkomunikasi dengan positif. Persahabatan merupakan hubungan yang dibangun atas dasar kepercayaan, pengertian, saling membantu dan kesenangan bersama. Di dalam persahabatan itu kita akan percaya bahwa setiap persahabatan pasti kita saling mengerti, kita saling menyayangi, kita saling mendukung. Sahabat adalah orang yang selalu ada untuk kita
kita dalam suka maupun duka, yang selalu mendukung dan menyemangati kita, dan selalu siap mendengar cerita dan berbagai rahasia. Di dalam persahabatan pasti ada cerita. Di situ pasti ada tempat ceritanya atau ada pun rahasia. Di situ tempat suratnya. Di kelas ada yang punya sahabat toh? Ada. Di dalam persahabatan itu apa yang harus dipegang? Di sini Pak Guru akan menjelaskan. Di dalam persahabatan itu pasti kita ada saling mendukung. Setiap apa yang kita tanamkan di hati pasti kita ceritakan kepada Teman. sahabat kita. Pasti kita akan menemu di mana sahabat kita. Sahabat adalah teman yang sangat dekat dan memiliki hubungan yang erat. Sahabat yang baik adalah orang yang saling percaya, tidak menghakimi, jujur, saling memahami, mendukung satu sama lain. Sahabat itu tidak menjatuhkan, dia mendukung. Sahabat itu saling membantu ketika kita jatuh, pasti sahabat itu menyemangati kita. Sama seperti yang lain, menerima satu sama lain bisa menjadi tempat berbagi curhat dan rahasia, memberikan dukungan. Yang berikut itu persahabatan dapat memberikan banyak manfaat bagi individu. Yang pertama itu meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional. Memiliki sahabat dapat membantu kita untuk mengurangi stres, meningkatkan rasa bahagia dan meningkatkan rasa percaya diri. Di dalam persahabatan adik-adik pasti kita meningkatkan rasa bahagia. Di dalam persahabatan pasti kita percaya diri. Di mana sahabat kita membantu, di mana sahabat kita memiliki kata penguatan untuk sahabat kita. Yang berikut itu meningkatkan kesehatan fisik. Orang yang memiliki sahabat cenderung memiliki kesehatan fisik yang lebih baik. Di dalam persahabatan tidak memandang fisik, tidak memandang fisik atau satu sama lain. Di dalam persahabatan itu saling menguatkan, saling menyemangati, saling memiliki kesehatan fisik yang lebih baik. Yang berikut meningkatkan rasa dukung dan kepedulian saat menghadapi kesulitan. Di dalam persahabatan, anak-anak meningkatkan dukungan dan kepedulian. Sahabat itu saling mendukung, saling menghadapi. Kita akan masuk dalam yang berikutnya, itu ada beberapa cara untuk menjaga persahabatan. Yang pertama itu komunikasi yang jujur dan terbuka. Di dalam persahabatan pasti kita saling jujur, kita harus saling terbuka. Ketika kita ada halangan atau ketika ada rasa ketakutan, rasa kekhawatiran, pasti kita akan cerita kepada sahabat kita. Kita akan jujur, kita akan terbuka supaya sahabat kita dapat memberikan jalan yang baik. Yang kedua itu saling menghargai dan menghormati. Di dalam sahabat itu pasti ada saling menghargai, saling menghormati. Yang berikut saling mendukung dan menyemangati. Di dalam persahabatan pasti ada saling dukung, saling menguatkan. Yang berikut bersikap pengertian dan memaaf. Di dalam persahabatan pasti ada perselisihan. Di mana kita sebagai seorang sahabat pasti kita saling memaafkan. Yang berikut menjalankan komunikasi secara aktif. Di dalam persahabatan pasti kita saling berkomunikasi dengan aktif. Contohnya di dalam kelas kita pasti akan bersama terus. Yang berikut kisah Alkitab tentang persahabatan dua orang menurut 1 Samuel 10 ayat 1 sampai 3. Yaitu kisah persahabatan antara Daud dan Yonatan yang menggambarkan sebuah ikatan yang kuat dan penuh pengorbanan. Kisah ini dimulai dengan Daud yang melarikan diri dari
Raja Saul yang ingin membunuhnya karena cemburu pada otoritas Daud di kalangan rakyat. Di sini ada dua tokoh kita, yaitu Daud dan Yonatan, di mana dua orang ini bersahabatan dengan saling menguatkan, saling setia. Di dalam persahabatan mereka ada perjanjian. Yonatan putra Saul adalah sahabat karib Daud meskipun ayahnya membenci Daud. Yonatan tetap setia dan mendukung sahabatnya. Yonatan berjanji untuk membantu Daud dan memohon kepada ayahnya agar tidak membunuhnya. Keduanya membuat perjanjian persahabatan yang melibatkan sumpah dan saling bertukar pakaian tanda kesetiaan mereka satu sama lain. Di dalam persahabatan bukan hanya tukar pakaian. Di dalam persahabatan pasti ada tukar. Saat kalau hari Valentine pasti sudah tukar. Gitu juga kedua tokoh ini, yaitu Daud dan Yonatan. Yang kedua itu kehilangan seorang sahabat. Kisah ini berakhir dengan Yonatan yang terbunuh dalam pertempuran melawan Palestina. Daud sangat sedih atas kematian sahabatnya dan meratapi kepergiannya dengan penuh kesedihan. Bagaimana kita mempunyai sahabat ketika kita sudah akrab, kita sudah saling terbuka, saling jujur. Ketika dia meninggal, bagaimana perasaan kita orang? Pasti kita patah hati, pasti kita banyak kurang. Makna persahabatan Daud dan Yonatan. Kisah Daud dan Yonatan memberikan pelajaran penting tentang arti persahabatan sejati. Kesetiaan. Yonatan tetap setia kepada Daud meskipun menghadapi banyak tekanan dan bahaya. Yonatan sebagai sahabat Daud, ia penting dalam kehidupan Yonatan. Yonatan rela mengorbankan hubungannya dengan ayahnya demi persahabatan dengan Daud. Di sini ada yang rela ayahnya demi sahabat, pasti tidak ada ya. Di sini Bapak akan menjelaskan. Kedua tokoh ini, Daud dan Yonatan, ia rela meninggalkan ayahnya demi sahabatnya. Kedua tokoh ini saling menguatkan, saling setia, saling bertukar pikiran bahwa kesetiaan mereka adalah sahabat yang sejati. Yang berikut itu mengikat kisah persahabatan Daud dan Yonatan dengan kisah persahabatan kehidupan sehari-hari. Di sini kita akan petik kisah persahabatan Daud dan Yonatan ketika mereka menjalankan persahabatan mereka. Bagaimana kita kehidupan kita saat ini? Bagaimana kita seorang sahabat, apakah kita seperti kedua tokoh ini, Daud dan Yonatan, yang setia, yang saling menguatkan? Kesetiaan dan dukungan. Sahabat sejati akan selalu ada untuk kita, memberikan dukungan dan semangat saat kita menghadapi kesulitan. Mereka akan menjadi tempat kita bercerita dan mencari hiburan. Sahabat kita itu pasti kita di situ tempat ceritanya. Apa yang kita alami, apa yang kita hadapi, pasti di situ tempat curhatnya kita kepada sahabat kita. Sahabat sejati akan memberanikan membela kita, bahkan jika itu berarti harus menghadapi risiko. Mereka akan berdiri di sisi kita meskipun lain setuju dengan kita. Di dalam persahabatan pasti ada hubungan, ada keberanian. Demi mengorbankan diri seorang sahabat, dia merelakan untuk kita. Yang berikut, pengorbanan dan perhatian. Sahabat sejati akan rela mengorbankan waktu, tenaga, dan bahkan menyemangati mereka demi sahabatnya. Mereka akan selalu berusaha untuk membantu kita, bahkan jika itu berarti mereka harus mengorbankan sesuatu yang penting bagi mereka. Adik-adik, di dalam pengorbanan dan perhatian sebagai seorang sahabat sejati, ia rela mengorbankan dirinya demi sahabat. Ia rela mengorbankan tenaga,
ia rela meninggalkan pekerjaannya demi seorang sahabat. Mereka akan selalu berusaha untuk memahami dan mendukung satu sama lain, bahkan ketika mereka tidak selalu setuju. Berikut, kita akan masuk dalam diskusi. Di sini Pak Guru akan bagi 3 kelompok. Dalam diskusi. Soal yang pertama itu jelaskan makna persahabatan menurut Alkitab. Jelaskan makna persahabatan menurut Alkitab. Soal yang pertama, jelaskan makna persahabatan menurut Alkitab. Jelaskan apa saja sikap yang harus dimiliki. Jelaskan apa saja sikap yang harus dimiliki dalam membangun persahabatan. Jelaskan apa saja sikap yang harus dimiliki dalam membangun persahabatan. Soal yang ketiga, mengapa kita perlu menjalani persahabatan? Mengapa kita perlu menjalani persahabatan? Setelah habis mengerjakan, kita akan di kelompok akan kita presentasikan kegiatan. Sekarang kita akan masuk dalam presentasi. Sudah semua? Sudah. Mari kita untuk satu mindset. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Satu, untuk mempresentasikan hasil wacana ini. Nomor 1, jelaskan makna persahabatan menurut Alkitab. Menurut Alkitab, persahabatan adalah hubungan antara dua atau lebih orang yang memiliki ikatan di dalam Tuhan yang sama.
kami berdua untuk memperhatikan Jelaskan makna persahabatan menurut Alkitab. Persahabatan menurut Alkitab seringkali digambarkan sebagai hubungan yang erat dan setia antara individu yang saling mendukung, mengasihi satu sama lain. Jelaskan apa saja tentang persahabatan. Kejujuran saling dalam sebuah hubungan persahabatan juga harus disertai dengan kejujuran dan kepercayaan. Ketiga, mengapa kita perlu menjalani persahabatan? Karena menjalani persahabatan memiliki banyak manfaat yang signifikan dalam kehidupan kita, baik dari segala emosional, psikologis, maupun spiritual. Demikianlah dari kami akan mengucapkan terima kasih. Jelaskan makna persahabatan menurut Alkitab. Menurut Alkitab adalah hubungan antara dua atau lebih orang yang memiliki ikatan kasih dari dalam Tuhan yang sama. Kedua, jelaskan apa sikap yang harus dimiliki dalam membangun persahabatan. Saling menghormati, saling datang, saling percaya, saling melengkapi, saling menjaga kehidupan, saling bekerja. Tiga, mengapa kita perlu menjalani persahabatan? Kesetiaan dan kepercayaan. Bersahabat untuk kesetiaan dan kepercayaan yang tinggi dalam Mazmur 5-11 dan menyatakan bahwa persahabatan manusia adalah seolah-olah cahaya yang terang mengenal menuju ketapangan. Pentingnya kepercayaan dan dukung dalam persahabatan. Demikianlah hasil presentasi kami tentang hubungan persahabatan. Di sini guru akan menyebutkan dari pelajaran kita dari awal sampai akhir. Di sini guru akan simpulkan bahwa persahabatan itu dijalankan oleh dua sahabat, yaitu dua tokoh tadi, yaitu Yonatan dan Daud. Bagaimana persahabatan mereka? Ketika mereka menjalankan persahabatan, mereka setia, mereka saling menguatkan. Jadi baik anak-anak, bagaimanakah untuk kita sebagai anak sekolah? Bagaimanakah kita menjalani persahabatan kita dalam setiap hari? Apakah kita sudah mencapai 50% atau 60%? Di sini Pak Guru akan menjelaskan. Di dalam persahabatan itu pasti kita akan ada kata penguatan, kata semangat. Di dalam persahabatan itu tidak gampang. Kita tidak menemukan sahabat yang sejati. Pasti kita akan berproses sebagai sahabat. Jadi saya minta untuk anak-anak
Mulai pada saat ini kita sebagai anak sekolah, saya sebagai guru, mari kita untuk merubah kelakuan kita, sikap, moral. Sebagaimana orang pelajar itu di sekolah dimiliki untuk mengubah sikap. Bagaimana kita belajar di sekolah ini? Apakah kita sudah mendapat sikap? Apakah kita perilaku kita sudah baik? Di sini kita belajar. Di sini kita akan belajar bersama-sama bagaimana sikap yang baik, bagaimana perilaku, tingkah laku. Ketika kita keluar dari sekolah, apakah perilaku kita dari sekolah apakah kita bawa di rumah atau di masyarakat? Apa yang kita pelajari di sekolah itu yang kita bawa di rumah. Kita harus menunjukkan bahwa kita sebagai anak sekolah. Kita harus menunjukkan bahwa kita sebagai anak Tuhan. Kita harus mendidik kedua tokoh tadi yang menjalankan kesempatan mereka ketika mereka melewati cobaan, kepedulian, sehingga mereka dikenal dalam dua orang sahabat, yaitu Yonatan dan Daud. Nah, materi kita sampai di sini, mungkin ada tanggapan dari